Dirinya kini menjadi seorang yatim piatu lantaran kedua orang tuanya meninggal saat terpapar COVID-19. Seorang anak berusia 10 tahun ditinggal kedua orang tuanya karena terpapar COVID-19. Kisahnya beredar di sosial media, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @memomedsos. Anak tersebut diketahui bernama Vino. Ia merupakan seorang anak berusia 10 tahun yang berasal dari Kabupaten Kutai Barat. Ia dan keluarganya merupakan perantau asal Jawa yang telah lama mengais rezeki di Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai penjual pentol. Dilansir dari kompas.com, Vino saat ini duduk di kelas 3 sekolah dasar di Kampung Linggang, Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dirinya kini menjadi seorang yatim piatu lantaran kedua orang tuanya meninggal saat terpapar COVID-19. Ibunya bernama Lina Savitri, berusia 31 tahun, meninggal dalam kondisi hamil 5 bulan pada Senin 19 Juli 2021. Esok harinya sang ayah bernama Kino Raharjo, 31 tahun, meninggal lantaran terpapar COVID-19. Pasangan suami istri ini meninggal hanya selang sehari saat keduanya menjalani perawatan insentif di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, Kutai Barat karena positif COVID-19. Anak tunggal mereka, Vino, hanya mendengar kabar dari rumah bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal di rumah sakit. Mistari menuturkan bocah kelas 3 SD itu kini dalam kondisi sehat. Hanya saja diduga terpukul secara psikis sehingga menjadi pendiam dan tampak bingung. Ketika malam hari dia tiba-tiba teringat dengan kedua orang tuanya karena biasanya saat malam keluarga kecil berkumpul bersama. Kini ia hanya seorang diri. Saat ini Vino diurus oleh pamannya bernama Margono dan tetangga terdekat. Diketahui ayah Vino bekerja sebagai penjual pentol keliling. Ketika malam hari, Vino hanya ditemani tetangga, rekan penjual sang ayah tidur depan pintu beratap tenda. Sementara Vino tidur beralas bentangan ambal dan kasur di ruang tengah depan televisi. Margono mengatakan saat kematian ayah dan ibunya, Vino tidak ikut menyaksikan penguburan COVID-19 karena sedang menjalani isolasi. Meski keadaannya kini hanya sebatang kara, namun Vino mulai terlihat tersenyum lantaran banyak keluarga. Saudara yang memberi dia makan, di rumah ramai banyak yang menemani. Kisah haru keluarga perantauan asal Sragen, Jawa Tengah ini bermula sekitar 3 pekan lalu. Saat itu adiknya bernama Kino Raharjo mengalami sakit, namun keluarga menduga dia diserang tipes dan diberi obat karena Kino pernah menderita penyakit itu. Keluarga juga tidak mengira terpapar COVID-19 sebab pada 29 Juni 2021 kata Margono adiknya ini sudah ikut vaksin pertama sehingga diduga kondisi itu hanya efek samping. Meski kondisi kurang fit, adiknya itu tetap berjualan pentol keliling dan kehujanan. Setelah pulang ke rumah, di hari itu kondisi makin memburuk. Makanan yang ia makan harus keluar kembali dari mulutnya. Meski sudah diperiksa medis dan diberi obat, sayangnya sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Karena kondisinya terus melemah, akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan rencana akan dirawat inapkan. Tapi setelah di rumah sakit diperiksa, hasil swab positif COVID-19 tepat pada 11 Juli 2021. Oleh petugas medis diberi obat, vitamin, dan disuruh isolasi di rumah. Hari itu Kino dibawa pulang ke rumah. Istrinya yang lagi hamil 5 bulan setelah itu tahu suami positif langsung menjalani tes swab PCR di puskesmas terdekat guna identifikasi penularan dari suami. Oleh pihak puskesmas, Lina disarankan isolasi di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar. Meski belum keluar hasil pemeriksaan PCR-nya, alasannya di rumah sakit agar dapat pendampingan dokter kandungan menjaga kesehatan bayi karena beresiko. Belakangan keluar hasil Lina positif COVID-19 bikin kondisi kian memburuk karena punya riwayat asma. Di rumah, suaminya makin drop. Akhirnya dijemput pihak Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar biar perawatan di sana. Sementara Vino juga menjalani pemeriksaan dan dinyatakan positif. Hanya isolasi di rumah karena tak bergejala sakit. Di saat itulah mereka terpisah. Vino di rumah, ayah dan ibunya di rumah sakit hingga meninggal. Ibunya meninggal pada 19 Juli, sedangkan ayahnya meninggal 20 Juli 2021.
Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.